Baik, selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di room Zoom meeting ini. Kita akan segera melaksanakan sesi diklat pada malam kedua ini. Maka dari itu, saya imbau kepada Bapak Ibu sekalian agar mengajak rekan-rekannya yang ada di grup untuk segera join ke link Zoom atau room Zoom ini karena acara akan segera dimulai. Boleh nih Bapak Ibu karena kita masih kosong ya ini jadi masih bisa menampung Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung di Zoom meeting ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyaksikan melalui e-Guru TV. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi ya Bapak Ibu untuk menunggu rekan-rekan seluruhnya bergabung ke room Zoom meeting ini. Baik Bapak Ibu sekalian, akan saya mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam, salam hormat kami ucapkan kepada Ibu Dr. Randa Haja Zainab, MSI Nur Syahaini Utami SPD, selaku narasumber, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Nasional pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dan mendapatkan pemahaman yang luar biasa dari pemateri kita yang luar biasa juga. Dan semoga di malam kedua ini semangat Bapak Ibu tetap membara seperti hari pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa tema dari Diklat Nasional kita pada malam hari ini yaitu penerapan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge dalam pembelajaran fisika sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak pada acara inti, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Doa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Saya persilakan. Amin. Baik doa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, izin memperkenalkan diri, saya Tiffany selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Baik, luar biasa sekali ya. Dari yang saya lihat dan juga saya baca dari kolom komentar, ini meskipun kita terpantau baru bergabung sebanyak 22 peserta, tapi 22-nya ini juga yang luar biasa semua nih. Dilihat dari kolom komentarnya atau kolom chatnya, ada yang dari NTT, ada yang dari Merauke, itu kan waktu Indonesia Timur ya, di mana di sana sudah tepat pukul 21.40 atau sekarang sudah lebih mungkinnya. Jadi di sana sudah larut dan masih tetap semangat Bapak Ibu gurunya luar biasa sekali. Dan saya yakin di siang hari
juga beraktivitas, tapi Bapak Ibu tetap semangat di malam hari untuk tetap belajar. Luar biasa sekali. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Dan kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang ikut menyaksikan di channel E-Guru TV. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu kita sudah mengetahui narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Ibu Zainab. Oke, dilihat dari semangat Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi nih untuk bertemu langsung atau mendengarkan pematerian langsung dari Ibu Zainab. Kalau begitu langsung saja kita sambut dengan meriah Ibu Zainab. Halo Ibu, selamat malam. Ya, malam Mbak Tiffany. Assalamualaikum Baik, apa warahmatullahi kabar Ibu wabarakatuh. Zainab? Alhamdulillah Waalaikumsalam. baik. Alhamdulillah luar biasa Ibu. Eh, Lihat semangat dari Bapak Ibu guru kita Nusantara ini nih sangat luar biasa dan sangat apa ya jadi terharu gitu ya semangat dari Bapak Ibu yang tetap belajar meski sudah mengajar. Dari Ibu Zainab sendiri nih, apakah sudah siap untuk memberikan pemateriannya yang luar biasa pada malam hari ini? Siap, insya Allah. Oke, mantap. Baik kalau begitu, Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan tempatnya senyaman mungkin, boleh nih sambil ngopi atau mungkin sambil mencari sinyal agar tetap stabil, agar kita bisa melalui Diklat Nasional pada malam hari ini dengan lancar. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita Diklat Nasional atau sesi pematerian pada malam hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Zainab. Kepada Ibu Zainab, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Tiffany atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di room Zoom juga di live streaming. Saya ucapkan selamat bersua kembali pada malam yang kedua dan tentunya dengan semangat yang full banget, yang power banget untuk pengembangan diri kita. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berbagi layar untuk kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Sudah tampak ya Mbak Tiffany? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Seperti tadi malam, tentunya eh, malam hari ini sesuai dengan tema kita, di mana pada hari kedua kita akan belajar dengan pengenalan kelas poin sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, tentunya pada malam hari ini kita akan mengenal lebih jauh apa dan bagaimana itu kelas poin kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran. Walaupun tadi malam kita sudah sedikit menggunakan kelas poinnya. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih saling berkomunikasi, saling interaktif, saya mengajak Bapak Ibu seperti tadi malam masuk di kelas saya dengan kode kelas Fisika 18. Jadi tetap caranya masuk di browser, kemudian diketik http garing 2 kelaspoin.app. Kemudian masukkan kode kelas dengan kodenya Fisika 18 dan tuliskan nama Bapak Ibu. Oke, ya sudah bergabung 5 orang. Jadi caranya masih seperti tadi malam. Jadi mengetik http kelaspoin.app, kemudian masukkan kode kelas Fisika 18
lalu nama lengkap Bapak Ibu. Yang sudah bergabung ada 6. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita akan mengenal lebih jauh apa dan bagaimana kelas poin tersebut kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Ya, Bapak Ibu yang bergabung sudah 9 orang. Oke, sudah 12. Silakan Bapak Ibu. Kita masih menunggu sejenak. Kodenya Fisika 18. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya akan tampil di HP atau Android Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Silakan dijawab. Ya, Pak Ben baik. Baik ya. Ibu Saida baik. Oke. Ya, Alhamdulillah semua Bapak Ibu guru dalam room dan juga di live streaming. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dalam hal pengembangan diri kita. Baik, kita close, kita kasih bintang. Nah, selanjutnya tuliskan nama makanan khas daerah Bapak Ibu. Jadi nanti akan nampak di HP Bapak Ibu tulisan seperti ini. Ya, slide saya akan nampak di HP Bapak Ibu. Jadi tuliskan nama makanan khas daerah Bapak Ibu. Silakan. Ya, papeda. Berarti ini dari daerah Papua ya. Megono, nasi jamblan. Ya, ini nama-nama makanan Papua, makanan khas daerah masing-masing. Jepa, dambau PAP, ya, soto domba, rendang. Ayo Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Soto domba, gudeg, salegor. Ya, ini semua nama-nama eh, makanan khas daerah masing-masing. Walaupun di antara ini saya belum pernah rasakan yang mana itu papeda, ya, nasi jamblang. Oke, ikan kuah penja, oncom ya, sagu sape. Ya, oke, kita tutup. Wah, ada jagung pipih. Nah, kita kasih bintang. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya. Dalam satu kolam terdapat 12 ekor ikan. Suatu hari, 5 ikan dimakan bangau, 3 tenggelam, dan 1 dimakan kucing. Berapa sisanya? Silakan Bapak Ibu menganalisanya. Dalam satu kolam terdapat 12 ekor ikan. Suatu hari 5 ikan dimakan bangau, 3 tenggelam, dan 1 dimakan kucing. Berapa sisanya? Silakan Bapak Ibu menjawabnya. Oke, sudah 2 menjawab.
Ada Ibu Nifati, Ibu Saida, Ibu Eti Manhutu, Ibu Ruth Madonna, Pak Mardianto, Pak Jehondro, Bu Epita, Ibu Stiana, Ibu Angelina, oke, Ibu Dwiani. Masih ada 7 orang yang belum menjawab. Ada Pak Ben, sisa 6. Ayo Bapak Ibu, silakan analisa pertanyaannya dan dijawab pertanyaan tadi. Lagi 4 orang ya. Ayo Bapak Ibu, tanyanya, dalam satu kolam terdapat 12 ekor ikan. Suatu hari 5 ikan dimakan bangau, 3 tenggelam, dan 1 dimakan kucing. Berapa sisanya? Oke, kita lihat jawabannya. Adakah yang benar? Ya, ya. Kita kasih bintang. Jadi nanti juga pada siswa kita, kalau ada pertanyaan seperti itu, kita bisa memberinya bintang seperti ini. Nah, itu kalau kita memilah satu-satu. Tapi bisa juga nantinya kita secara keseluruhannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau secara keseluruhannya kita memberi bintang, langsung saja mengklik, maka semuanya dapat bintang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita polling. Apakah Bapak Ibu dalam mengajar menggunakan PowerPoint? Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah dalam mengajar Bapak Ibu menggunakan PowerPoint? Oke, ada 10 orang menggunakan, ada satu tidak, dan ini yang satu masih ragu-ragu antara menggunakan dengan tidak. Ayo Bapak Ibu yang lain, kita polling. Apakah dalam pembelajaran Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran atau menggunakan PowerPoint? Oke, lagi 2 orang. Silakan Bapak Ibu. Waktu sisa 56 detik. Nah, berarti di sini kita nampak bahwasanya eh, sebagian besar Bapak Ibu dalam mengajar menggunakan PowerPoint. Oke, kita tutup. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kelas point? Kita polling. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kelas point? Oke, sudah ada 14. Apakah sudah pernah mengenal PowerPoint, kelas point? Oke, sisa 3 orang. Silakan Bapak Ibu. Kita polling tentang bagaimana penggunaan, apakah sudah pernah menggunakan kelas point atau sudah mengenal kelas point. Waktunya sisa 57 detik.
Sudah 18 pas ya. Berarti pada umumnya belum menggunakan kelas poin. Baik, Bapak Ibu, malam ini kita akan membicarakan dulu mengenai pengenalan tentang kelas poin. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, jadi sesudah kegiatan ini, kita mengharapkan Bapak Ibu guru dapat mengenal kelas poin dan fitur-fiturnya, kemudian dapat mencoba fitur-fitur kelas poin sebagai peserta dan mendownload kelas poin. Nah, tadi mulai dari kemarin malam, kita telah menggunakan kelas poin pada awalnya dan mengajak Bapak Ibu bergabung di kelas saya supaya lebih fokus di dalam kelas saya. Kemudian pada malam hari ini juga Bapak Ibu telah menjadi sebagai peserta dengan menggunakan fitur-fitur kelas poin. Dan itu tadi adalah bagian-bagian dari apa yang dinamakan dengan kelas poin. Dan saya juga menyajikan materi dengan PowerPoint dan dirangkaikan dengan kelas poin. Itu sudah Bapak Ibu sudah kenal mulai tadi malam dan malam hari ini. Nah, kemudian itulah tujuan kita. Jadi setelah kegiatan ini, kami mengharapkan Bapak Ibu nantinya pada awal tahun ajaran baru tentu sudah bisa menggunakan PowerPoint sebagai kelas point sebagai media pembelajaran dengan eh, media yang tadi Bapak Ibu lebih umum menggunakan PPT atau PowerPoint. Nah, sekarang kita lihat apa itu kelas point. Jadi kelas point ya, kelas point. Nah, kelas point itu include dengan PowerPoint. Jadi kelas point akan memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuisnya secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Jadi tadi ini saya bertanya, kemudian mengajak Bapak Ibu menjelaskan tentang menuliskan nama-nama makanan dari daerah masing-masing. Nah, itu di dalam PowerPoint. Jadi di dalam PowerPoint yang kita tampilkan sudah ada kelas poinnya. Jadi sudah include dari satu kesatuan. Dan ini adalah suatu kemajuan teknologi di mana PowerPoint yang selama ini kita gunakan dan tidak menggunakan kelas poin, maka setelah ini kita berharap Bapak Ibu menggunakan PowerPoint dan sudah include dengan kelas poin. Nah, mengapa kelas poin? Nah, tentunya yang pertama, terintegrasi dalam PowerPoint. Jadi tidak perlu membuka aplikasi lain. Karena seperti tampilan-tampilan materi saya mulai tadi malam, ada PPT, kemudian ada kelas poin di dalamnya. Kita bisa berintegrasi di situ. Jadi sudah include di dalamnya PowerPoint dengan kelas poin. Jadi kita lebih efisien ya dalam menyajikan materi. Kemudian yang kedua, alat presentasi yang lebih menarik. Yang ketiga, melibatkan semua peserta didik. Jadi kalau misalnya kita sudah gunakan dalam kelas, kita mengajak siswa kita masuk di dalam kelas kita, kemudian kita bisa menyajikan materi-materi kita sambil diselingi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan atau menanyakan keadaan daripada peserta didik kita. Kita mulai awalnya dengan kelas poin. Dan itu kita sudah lakukan tadi malam dan tadi juga Bapak Ibu sudah jadi peserta dan masuk di kelas saya. Kemudian bisa digunakan sebagai asesmen formatif ya, dan bisa juga sebagai gamifikasi. Itulah yang ada di dalam kelas poin. Nah, di sini kelas poin seperti tadi dijelaskan bahwa kelas poin terhubung langsung dengan PowerPoint dan merupakan pembelajaran dua arah tanpa keluar dari PowerPoint. Dan siswa tidak perlu download apapun untuk bergabung di kelas guru. Nah, tadi Bapak Ibu saya mengajak bergabung di kelas saya, tapi Bapak Ibu tidak mendownload kelas poinnya. Jadi bisa langsung bergabung dengan hanya menuliskan kode kelas dan nama dan sudah bergabung di kelas yang saya sajikan. Nah, kemudian jawaban siswa tersimpan di perangkat guru dan nilai dapat download untuk dianalisa. Nah, di sini nantinya Bapak Ibu itu mendownloadnya gratis. Jadi nanti setelah ini bisa mendownload eh, dengan mengetik www.classpoint.io. Nah, itu nantinya akan muncul eh, petunjuk untuk mendownload kelas poinnya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mengetik
www.download.io itu akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada tertulis di bawah download gratis. Nah, itu nanti diklik dan Bapak Ibu bisa login di situ. Nah, selanjutnya setelah tampilannya seperti ini di komputer atau di laptop, nah akan muncul seperti ini. Jadi setelah di-download akan muncul apa namanya? Kode aplikasinya C ya, C Class Point. Nah, selanjutnya kita klik itu eh, C aplikasi yang sudah masuk di bagian download. Nah, kemudian ini tampilan pertama seperti ini. Kita klik, ini ada dicentang, ya, ada dicentang di situ. Kemudian dilanjut install. Nah, begini tampilannya jadi dicentang, kemudian install akan berjalan. Selanjutnya, nah, kita hanya next-next saja. Next. Nah, berjalan langsung finish. Nah, kemudian muncullah seperti ini Open PowerPoint. Jadi tidak terlalu lama menginstalnya. Nanti akan ada di sini Open PowerPoint. Maka nantinya kelas point sudah include di dalam eh, PPT kita. Nah, nanti ada seperti ini lagi. Setelah terbuka tadi Open Class Point, akan muncul seperti ini. Itu tandanya bahwa Class Point sudah terinstall di dalam laptop kita. Nah, tampilannya akan seperti ini. Berarti tandanya sudah terdownload Class Point-nya. Nah, berikutnya disuruh Bapak Ibu login. Ya, kita login memakai email Gmail, bisa pakai Belajar ID, bisa Gmail biasa, dan passwordnya Bapak Ibu harus ingat baik-baik password yang digunakan untuk login. Nah, nanti setelah login, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, itu akan muncul nama Bapak Ibu, itu bagian ini ya, bagian kiri atas nama Ibu di situ ada muncul. Nama Bapak Ibu akan muncul, itu menandakan bahwasanya di PPT kita sudah ada kelas poin. Nah, jadi nanti saya perlihatkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah terdownload, akan muncul di sini. InNote Class Point. Di bagian atas di PPT kita ada InNote Class Point. Kemudian ini ada gambar kita eh, yang dipakai untuk tadi Gmailnya. Nah, itu tampilannya kalau sudah terinstall. Jadi di sini kelas point itu terintegrasi baik di dalam PowerPoint kita. Nah, mengapa? Karena di sini sebagai alat pengajaran all in one. Jadi semua ada dalam satu, hanya satu di dalam PowerPoint kita. Nah, sekarang kita dapat mengucapkan atau beralih kepada aplikasi yang terbaru yang namanya ClassPoint. Dan ini tentunya kita bisa dapatkan di dalam PowerPoint yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi kalau misalnya sudah terinstall, nah ini PPT kita bagian atasnya ada tertulis Inno Class Point. Nah, tadi di sini ada muncul email kita. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Itulah yang akan kita kenali sebentar. Nah, inilah jadi PPT yang saya gunakan ini malam. Nah, di sinilah muncul Inno Class Point-nya. Muncul seperti itu. Nah, berarti di dalam PPT Bapak Ibu yang nantinya gunakan untuk eh, dalam pembelajaran itu sudah terinclude dengan Class Point. Nah, jadi di sini akan terbuka semua pengalaman-pengalaman mengajar kita dengan menggunakan kelas poin di dalam PowerPoint kita. Nah, ini memang dirancang untuk setiap pengajar agar bisa menggunakan kelas poin dengan berbagai fitur-fitur presentasi yang canggih. Ada kuisnya, ada fitur gamifikasinya yang langsung di dalam PowerPoint. Jadi tak usah kita pindah ke aplikasi lain, tapi di dalam PowerPoint kita sudah bisa berinteraksi dengan siswa kita karena adanya kelas point. Nah, sekarang kita akan kenali dulu sebagai alat presentasi di dalam kelas point kita.
Nah, di sini itu akan muncul seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat bagian bawah. Ini bagian bawah di PPT saya. Nah, di situ ada kursor, ya, kursor. Jadi di sini ada kursor. Kemudian navigasinya yang bisa pindah kiri kanan ya. Kemudian di sini ada kursornya. Kemudian ada lasernya. Di sini lasernya. Jadi ini bisa dipakai begini. Nah, itu ada di situ. Kemudian ada pen, ada pennya. Kemudian ada highlighternya. Lalu ada eraser, ada shape. Lalu ini adalah teks dalam bentuk kotak, text box ya. Kemudian ada papan tulis, ada draggable object, ada timer, dan ada juga AI. Kemudian ada pencarian browser. Lalu tadi quiz poll, ya, polling, dan name picker. Kemudian ada leaderboardnya. Nah, ini jadi misalnya di sini saya perlihatkan. Nah, ini ada whiteboardnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu menjelaskan, bisa langsung menggunakan di sini di PPT kita. Jadi misalnya kita memilih ini ya papan tulisnya. Ya, seperti ini papan tulisnya. Lalu kita misalnya mau membuat, nah sisa seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, kita membuat segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Nah, bisa mengganti juga warnanya. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu bagaimana. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan, bisa seperti ini. Mencoret-coret dari eh, yang bagian bawah di sini sebagai alat presentasi. Nah, ini bagian erasernya. Jadi klik, dia akan terhapus. Nah, kemudian ini ada eh, ini ada shape-nya juga ya. Nah, ini kalau mau menggunakan kotak atau segitiga, bisa langsung. Mau pakai berwarna, nah seperti ini, Bapak Ibu, di dalam presentasi di sini. Nah, ini berwarna. Ya, Bapak Ibu, jadi mau yang bulat, nah sisa seperti ini. Nah, ini ada di dalam bagian bawah. Nah, kemudian ini ada text box-nya. Misalnya kita memilih ini. Misalnya kita membuat peta konsep. Ya, misalnya kita membuat energi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, itu ada di bagian bawah ya. Bagian text box-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada itu fitur-fitur yang bagian di bawah. Lalu selanjutnya tadi polling kita sudah gunakan. Ya, polling kita sudah gunakan tadi. Kita lanjut. Nah, jadi di sini di dalam alat presentasi semua fitur ini itu ada dalam satu PowerPoint. Makanya disebut all in one. Jadi di dalam PowerPoint kita sudah ada class point, kita bisa menjelaskan kepada siswa tentang materi kita dengan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam class point. Nah, jadi tadi di sini yang saya sudah jelaskan di sini bagian untuk persentase. Jadi ada pennya, ada lasernya, ada erasernya, whiteboardnya, ya. Kemudian ada name picker-nya. Nah, sebentar kita akan gunakan name picker. Tadi kita sudah gunakan quiz poll-nya, pollin ya. Ada timernya. Nah, itu semua ada di dalam kelas point. Selanjutnya, nah di sini ada tadi ada pen, ada highlighter, ada shape, ada text box. Nah, ini bisa kita tambahkan seperti tadi, kita membuat papan tulis, kemudian kita membuat apakah sebuah tadi menggambar atau membuat peta konsep,
sambil menjelaskan kepada siswa kita. Nah, bisa dengan menggunakan kelas point ini. Jadi misalnya seperti ini, kita membuat peta konsep sambil kita menjelaskan. Jadi energi terbagi atas tiga, misalnya seperti itu. Ada potensial, ada kinetik, ada mekanik, kemudian terbagi lagi. Nah, itu bisa kita jelaskan seperti itu dengan menggunakan eh, kelas point ini. Dengan bantuan ada test box-nya, ada pen-nya, di bawah ada eraser-nya juga kalau kita tidak membutuhkan seperti itu. Nah, itu sudah sebagai alat persentase. Selanjutnya, nah di sini ada eh, draggable object, jadi memindahkan. Jadi misalnya kita meminta jadi slide kita di sini bisa nantinya kita bisa memindahkan seperti ini. Jadi misalnya ada gambar, lalu siswa kita disuruh memindahkan dengan melihat gambar tersebut. Ini contohnya seperti ini. Ini fungsinya dari bagian bawah adalah draggle object. Nah, itu bisa kita pakai. Misalnya ini gambar di sini adalah mikrometer sekrup. Nah, itu nanti siswa bisa mana bagian-bagian daripada mikroskop sekrup ini itu bisa digunakan di sini dengan eh, memindahkan, menyeret dan memindahkan. Namanya draggable object. Nah, itu yang ada di sebagai alat presentase. Kemudian, nah di situ eh, di dalam memberikan suatu peningkatan daripada pembelajaran kita di dalam kelas, tentunya kita akan memberikan suatu kegembiraan pada aktivitas siswa kita. Maka kelas kita akan menjadi menyenangkan karena adanya eh, kelas point ini. Siswa akan lebih interaktif di dalam mengikuti pembelajaran kita. Nah, di situ juga ada timernya. Jadi tambahkan musik, kemudian kita bisa atur bunyi alarmnya, tampilkan layar penuh atau jendela kecil yang dapat digerakkan. Nah, itu semua ada di bagian presentase di bagian bawah. Jadi bagian bawah sudah ada semuanya. Kemudian di situ kita bisa gunakan timernya. Sebentar kita perhatikan tentang timernya ini. Nah, misalnya seperti ini. Saya meminta Bapak Ibu menuliskan di kolom chat dalam 1 menit. Tulislah di kolom chat 4 benda yang berawalan huruf K. Jadi di sini kita pakai timer, ya, pakai timer dengan waktu 1 menit. Nah, seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu di ruang chatnya dituliskan 4 benda yang berhuruf K. Nah, itu bisa kita gunakan di siswa kita. Misalnya mengajak siswa kita seperti ini di antara pembelajaran kita. Dengan memberikan waktu seperti itu, maka siswa akan menuliskan dari apa yang menjadi pertanyaan daripada materi-materi yang kita sampaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu kegunaan daripada timer. Timer yang ada dalam presentasi di sini. Dan itu semua sudah ada dalam kelas poin kita. Ya, oke, waktunya sudah hampir habis. Ya, jadi itu kegunaan daripada eh, timer. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, kalau ini ada bagian bawah untuk mencari ya browser, kita bisa menjelajah tanpa keluar dari PowerPoint kita. Jadi bisa kita klik di sini, kita klik, kemudian kita mencari misalnya tentang apa ya? Misalnya tentang hukum ya, hukum tentang hukum Boyle ya, misalnya seperti itu. Nah, kita mencari.
Nah, maka muncullah seperti ini. Kita klik. Nah, ini sudah nampak. Nah, ini bisa langsung kita insert slide, maka ini akan masuk di slide kita. Ya, ini sudah masuk di slide kita. Jadi misalnya kita mencari sambil kita menjelaskan materi-materi kita, kemudian ada yang ingin kita sampaikan kepada siswa dengan bantuan dari brosur ini, maka kita bisa klik yang di bagian bawah, maka kita mencarilah materi. Kemudian dia bisa langsung masuk ke PPT kita. Nah, itu bagian bawah dengan tanda bola dunia ya, browser. Nah, itu di dalam presentasi untuk kelas poin. Selanjutnya, nah kalau yang ini adalah name picker. Jadi misalnya eh, siswa kita sudah masuk kepada kelas kita, maka namanya akan tertulis di sini. Nah, setelah itu kita bisa dari sini menentukan kelompok, bisa menentukan misalnya kita ingin bertanya. Nah, bisa seperti ini dari sini. Jadi putar roda atau pilih dari kartu nama tersembunyi untuk mendorong partisipasi tetap menjaga fokus dan konsentrasi para siswa kita. Nah, kita akan coba. Nah, jadi saya akan klik name picker, kemudian saya meminta kepada Bapak Ibu yang dikenal namanya, bisa unmute, lalu perkenalkan diri. Kita coba ya Bapak Ibu, name pickernya. Nah, kita putar. Oke, ada Ibu Lili, ada Ibu Lili Kristiani. Oke, kita ulang lagi. Ada Ibu Ai. Oke, kita ulang lagi ya. Ibu Angelina, ada Ibu Angelina? Iya, hadir Bu. Ya, silakan Ibu. Makasih. Silakan perkenalkan diri dan dari daerah mana? Iya, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Ibu Angelina biasa. Saya asal dari Toraja. Oh iya, sama ya, Sulawesi Selatan. Iya Bu. Ya, terima kasih. Ah, jadi begitu ya Bapak Ibu name picker-nya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita anak siswa kita sudah masuk dalam kelas kita, maka kita bisa membuatnya seperti ini dan kita bisa langsung misalnya bertanya tentang materi kita, bagaimana pemahaman tentang materi yang telah kita sampaikan. Ini bisa kita pakai name picker-nya ini. Nah, itu untuk name picker-nya. Oke, name picker. Jadi kita ada name picker. Kemudian ini yang di bagian terakhir ini adalah leaderboardnya. Nah, ini jadi misalnya siswa yang sudah menjawab beberapa pertanyaan atau mendapatkan bintang akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah ada tingkatannya satu, 2, dan 3. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya di sini. Nah, itu muncul di dalam leaderboardnya. Ada bagian bawah. Nah, itu dari untuk persentase. Nah, sekarang kita akan beralih tentang kuis interaktifnya. Nah, di dalam tadi, di dalam bagian atas ada Inno Class Point, itu ada kuis interaktifnya, ada jenis 8 jenis pertanyaannya. Jadi ada multiple choice, ada word cloud, short answer, slide drawing, image upload, fill in the blank, of the record, video upload. Nah, di sini cuma di sini kalau nanti yang basic itu hanya sampai fill in the blank. Nah, kalau yang sudah pro itu semuanya bisa. Nah, di sini
yang tadi kita sudah beberapa lakukan, itu ada multiple choice-nya, ada word cloud-nya, ada short answer-nya ya. Itu semua kita sudah lakukan mulai dari kemarin, tadi malam juga kita sudah praktikkan cara penggunaannya. Nah, kemudian itu adalah quiz-quiznya. Nah, di sini kita mulai multiple choice-nya atau pilihan gandanya. Nah, tentunya di sini multiple choice bisa sebagai pertanyaan jawaban tunggal, bisa pertanyaan multi jawaban, bisa pertanyaan benar salah, dan juga bisa sebagai apresiasi atau pendahuluan. Jadi ini bisa kita gunakan di dalam pembelajaran kita. Jadi bisa kita membuat multiple choice sesuai dengan materi kita. Apakah itu dalam bentuk hanya pertanyaan jawaban tunggal, ataukah hanya bisa dengan dua pilihan atau lebih dari dua, ataukah bisa dalam bentuk benar salah, ataukah bisa bertanya tentang materi-materi sebelumnya dibuat dalam bentuk multiple choice. Nah, ini adalah fitur yang pertama untuk kuis interaktif kepada siswa kita. Nah, sebagai contoh, ya Bapak Ibu silakan menjawab ya. Nah, jadi misalnya di sini, ya, di sini, tadi dulu. Ya, di sini alat ukur yang baik harus memiliki kemampuan untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran. Berulang-ulang dengan cara yang sama. Nah, kemampuan itu disebut apa? Nah, seperti itu. Nah, kita pakai multiple choice. Nah, silakan Bapak Ibu menjawabnya. Ya, ada yang jawab A. Di sini akan nampak eh, ada satu, berarti satu orang di sini menjawab A, kemudian menjawab B satu orang. Nah, itu di sini bisa kita lihat. Oke, jadi di sini adalah multiple choice atau biasa dikenal dengan pilihan ganda. Jadi tadi bisa dengan pertanyaan tunggal, bisa dengan benar salah, atau bisa dengan lebih dari satu jawabannya, bisa juga sebagai apresiasi, persepsi atau pendahuluan dalam pembelajaran kita. Nah, di sini jadi kalau yang paling banyak di sini berarti ada 8 orang menjawab, kemudian ada satu orang menjawab E, kemudian ada satu menjawab B, dan ada dua menjawab A. Nah, jadi itu pilihan ganda. Nah, nanti kita akan melihat mungkin besok ya cara pembuatannya tentang pembuatan daripada fitur-fitur ini. Jadi malam ini kita mengenal dulu fitur-fitur tersebut di dalam kelas poin. Oke, waktunya sudah hampir selesai di sini. Jadi pilihannya di sini eh, ada 9 orang pilih D, kemudian satu orang pilih E, dan dua orang pilih B, dan tiga orang pilih A. Nah, itu nanti bisa melihat gambaran daripada siswa kita yang menjawabnya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat di sini live status, ya. Oke. Nah, itu multiple choice yang pertama. Jadi, kuis interaktif dengan fitur multiple choice. Berikutnya, nah, whole cloud. Jadi kata berawang. Nah, cara termudah untuk melihat respon yang paling populer merupakan peringkat dan merupakan sinonim dan antonim. Meringkas dan juga sebagai ice breaking. Jadi tadi sudah saya lakukan waktu menanyakan bagaimana apa nama makanan di daerah Bapak itu menggunakan word cloud. Ya, jadi seperti tadi yang kita eh, tanyakan itu muncul word cloud-nya di situ. Nah, itu dinamakan word cloud atau kata berawan. Jadi bisa digunakan di mana yang paling tinggi, eh, yang paling besar tulisannya berarti itu lebih banyak yang menulis dengan kata seperti itu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini contohnya, maaf ya, bukan yang ketiga. Nah, ini contoh untuk word cloud-nya.
Sebutkan nama kue atau jajanan di daerah Bapak Ibu yang terbuat dari terigu. Oke, Bapak Ibu silakan. Kita ini pakai wall cloth. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada bapau, makanan yang terbuat dari terigu. Nah, di sini ada angka 2, berarti 2 orang menjawab donat. Cucur 1 orang. Nah, berarti bisa kita lihat di situ Bapak Ibu. Kalau misalnya siswa kita menjawabnya, bisa kita lihat siapa yang menjawab ini. Kita hanya klik. Dan ini kan seperti ini, donat. Nah, berarti ada Pak Ben, ada Ibu Angelina, ada Pak Dian tuh. Ya, jadi eh, seperti itu Bapak Ibu. Ini namanya wall clock. Yang besar tulisannya berarti yang paling banyak menjawab dengan bakwang. Ya, jadi kita klik. Nah, ini muncul nama-namanya yang menjawab. Bisa kita kasih bintang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini wall cloth-nya. Jadi kata berawang. Ini hanya 1 orang, satu. Jadi yang paling besar tulisannya adalah yang paling banyak menjawabnya. Nah, ini 1. Jadi bisa kita melihat seperti itu. Untuk melihat bagaimana cara menjawab siswa kita. Oke, kita tutup. Nah, kita kasih bintang untuk semuanya. Jadi bisa dengan masing-masing satu-satu orang bisa secara keseluruhan untuk memberikan bintang bintang di sini. Nah, jadi bintang itu biasanya siswa kita, oh saya sudah sekian bintangnya. Nah, itu memberikan motivasi kepada siswa kita. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, jawaban pendek. Jadi bisa dengan pertanyaan terbuka, bisa sebagai puisian, bisa mendefinisikan kata atau konsep, dan juga sebagai contoh. Jadi di sini untuk jawaban pendek. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan kita cermati gambar di samping. Kita menjawabnya dengan melihat gambar ini dengan jawaban yang singkat. Silakan Bapak Ibu. Oke, jadi cermati gambar di samping dan jawablah dengan 2 kata. Nah, ini bisa kita memberikan seperti ini di antara materi-materi kita yang kita sajikan kepada siswa kita. Kita bisa memberikan permainan-permainan seperti ini ataupun dalam bentuk kuis pertanyaan-pertanyaan seperti ini dengan jawaban-jawaban yang pendek dari siswa kita. Oke, Bapak Ibu, silakan. Sudah ada 12 yang menjawab. Jadi dari live status kita bisa lihat, kita bisa klik. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, yang menjawab 16 orang, yang belum ada 7 orang. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Gitu kita cek. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa dicek dari siswa kita. Oke, sudah 19 orang yang menjawab. Jadi 2 kata dari gambar itu. Jadi ini bagaimana kreativitas Bapak Ibu menyajikannya di PPT itu tentang fitur-fitur ini. Jadi mau bertanya diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum dulu, baru masuk dengan materi. Nah, bagaimana kreativitas Bapak Ibu untuk membuat PPT kita lebih interaktif dengan siswa kita, tentunya didukung dengan adanya kelas poin. Oke, Bapak Ibu, sudah 20, waktunya sisa 7 detik. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, nah semuanya benar ya, domba ayam. Oh, ini ada salah. Nah, itu kalau misalnya kita mau satu-satu ya,
kita klik saja meriksa jawabannya daripada siswa kita satu-satu seperti ini. Kita mengklik memberikan bintang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberi seperti ini. Mana kira-kira jawabannya yang benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan sebagai motivasi, kalau kita sudah memberi satu-satu seperti ini, maka sebagai motivasi kita bisa memberinya secara keseluruhan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu adalah jawaban pendek. Fitur yang ketiga ya, jawaban pendek. Nah, berikutnya slide drawing. Jadi slide drawing berarti kita menggambar. Jadi gambar bisa menggambar grafik, anotasi pada gambar, mengoreksi kesalahan atau papan tulis. Seperti tadi ada papan tulisnya, bisa seperti itu. Dan untuk ini kita kasih contoh. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu menjodohkan antara sebelah kiri dengan kanan dengan namanya, dengan mencoret atau memasangkan mana yang cocok nama dengan alat. Nah, silakan Bapak Ibu dari HP ya bisa di situ eh, slide drawingnya bisa ditarik, dicocokkan mana yang sesuai gambarnya, nama-nama dari alat tersebut. Ayo Bapak Ibu, belum ada yang menjawab. Jadi ada di HP di situ Bapak Ibu ada semacam pensil itu ditarik garis. Oke, kita lihat. Ya, oke, seperti ini. Ya, Bapak Ibu, itu adalah slide drawing. Jadi ada garis memasangkan pengaduk, corong pisah, kemudian labu destilasi, kaca arloji dengan labu Erlenmeyer. Oke, nah itu kita bisa lihat di sini apa yang dijelaskan, apa yang dikerjakan siswa itu kita lihat satu-satu apa sudah benar atau bagaimana. Nah, kalau sudah benar kita kasih bintang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, umumnya sudah cocok ya. Ya, jadi ini bagaimana kreativitas Bapak Ibu membuat pertanyaan seputar fitur ini tentang slide drawing. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, kita kasih bintang untuk semuanya. Nah, itu adalah slide drawing. Berikutnya, nah upload image berarti mengirimkan gambar. Nah, mengirimkan foto lembar kerja fisik bisa seperti itu. Mengirimkan tangkapan layar juga bisa. Dari aplikasi papan tulis digital bisa seperti itu. Bisa juga anotasi slide, bisa pengambilan foto. Jadi biasanya kita suruh siswa kita, misalnya buatlah atau carilah gambar yang tentang pengukuran. Nah, seperti itu. Berarti anak-anak mengirimkan gambar dari eh, sesuai dengan pertanyaan. Nah, kalau di sini misalnya contohnya seperti ini. Kita gunakan jasa Om Google, cari dan save. Misalnya unggah gambar alat praktikum fisika di lab. Nah, seperti itu. Kita coba ya Bapak Ibu. Silakan. Jadi alat yang digunakan dalam praktikum IPA. Jadi di situ ada di HP Bapak Ibu setelah bergabung itu dan Bapak Ibu bertindak sebagai peserta. Nah, di situ ada untuk pencarian Google. Nah, itu cari, langsung cari. Kalaupun tidak ada bisa langsung kalau misalnya ada di HP bisa langsung seperti itu. Nah, lalu dikirim. Nah, seperti ini.
Ya, sudah ada jangka sorong. Ya, nah seperti itu ya Bapak Ibu cara untuk upload image atau gambar. Ya, oke ini adalah alat-alat pengukuran. Ada mister, ada pegas ya. Oke, timbangan atau neraca, mikrometer sekrup. Nah, di sini kita bisa atur waktunya nantinya. Karena ini adalah pencarian, maka tentunya biasanya siswa kita lama mencari, maka kita bisa memberikan waktu agak lama. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu pengaturannya bagaimana cara mengatur waktu ini agar siswa bisa mengirimkan dengan baik apa yang diminta dalam eh, pembelajaran kita. Jadi di sini disesuaikan dengan waktu pembelajaran kita supaya siswa kita bisa mengiringkan dengan baik. Nah, ini jadi nanti akan begini bentuknya Bapak Ibu. Oke, si ada mengirim. Ya, ada juga meter, neraca, Microsoft, ya, itu semua. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung kasih bintang. Bisa satu-satu. Kalau misalnya ada yang batal, kita klik ini, lalu kita delete. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu hanya contoh untuk menghilangkan misalnya seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau satu-satu. Jadi misalnya sambil menunggu teman yang lain, misalnya atau siswa yang lain, kita bisa periksa seperti ini. Mengklik, memberikan bintang. Ya, kalau selesai, kita tutup. Nah, kemudian bisa juga step kasih bintang seluruhnya. Ya, itu adalah mengunggah gambar atau upload image. Itu fitur-fitur yang ada di dalam eh, kelas point. Berikutnya, fill in the blank. Jadi mengisi yang kosong. Jadi kita siapkan bagian kosong untuk mengisi jawaban dari pertanyaan. Lalu tetapkan jawaban yang benar untuk setiap jawaban yang kosong. Jadi kita membuatnya, tapi kita ada jawabannya supaya nantinya kalau siswa mengisinya itu akan cocok dengan apa yang kita inginkan di dalam pertanyaan tersebut. Kita kasih contoh. Nah, misalnya seperti ini. Lengkapilah kalimat berikut. Energi terbagi atas tiga, yakni satu titik-titik, dua titik-titik, dan titik-titik. Oke, silakan Bapak Ibu, kita coba. Jadi di sini saya ulangi lagi, itu tergantung dari kreativitas Bapak Ibu di dalam menyusun PPT ini. Dengan melihat fitur-fitur yang ada dalam kelas poin. Kita mau menggunakan, jadi tidak menutup kemungkinan kita hanya menggunakan misalnya hanya dua fitur, ya tergantung dari Bapak Ibu, yang mana yang Bapak Ibu inginkan pakai di dalam pembelajaran kita. Oke, ini Ibu Ruth sudah menjawabnya, jadi ini isiannya nanti nampaknya seperti ini. Nah, kita kasih bintang. Nah, seperti itu Bapak Ibu, isiannya, fill in the blank. Ya, ya, jadi energi ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu tentang fill in the blank, isiannya. Jadi bisa pertanyaan-pertanyaan pengertian, kemudian misalnya kita penggal, nah, bisa seperti itu. Jadi tergantung kreativitas Bapak Ibu di dalam membuat pertanyaan seputar ini, fill in the blank. Ya, oke. Jadi seperti itu ya Bapak, fill in the blank. Saya tutup.
kita kasih bintang lagi. Nah, pada saat itu akan muncul karena kita sudah memberikan jawaban yang benar di dalam waktu kita membuat, maka tentunya yang benar itu akan jadi sini warnanya hijau. Kita bisa lihat. Nah, nah nanti Bapak Ibu bisa koreksi seperti ini. Nah, kalau sudah benar bisa kita tambah bintang lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi eh, dalam membuatnya kita sudah ada kunci jawabannya. Nah, kita buat seperti itu. Oke, itu fill in the blank. Selanjutnya, nah ini audio record. Audio record ini berarti merekam, ya. Jadi misalnya di sini proses terjadinya karat besi. Bisa disuruh anak-anak memberikannya dalam bentuk yang agak singkat saja seperti itu. Jadi tergantung dari Bapak Ibu pertanyaannya. Nah, untuk malam ini kita kasih contoh bagaimana terjadinya karat besi. Ayo Bapak Ibu kita dicoba. Bagaimana bisa terjadi karat besi? Audio record. Jadi di situ ada bisa merekam dan langsung terkirim ke sini. Kita coba ya Bapak Ibu dengan jawaban yang singkat saja. Bagaimana proses atau bagaimana sehingga terjadi karat besi? Jadi di sini adalah fitur audio record. Jadi bisa nanti juga misalnya kita bisa juga disuruh anak-anak hukum misalnya tentang bunyi hukum Newton apa semuanya ya tergantung dari Bapak Ibu apa-apa. Kita coba di sini kita klik kita mendengarkan kecil ya. Ya, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Audio rekornya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu tentang eh, audio record. Ya, kita kasih bintang yang sudah mengirim. Nah, jadi itu audio record yang ketujuh. Berikutnya, nah di sini kita gunakan jasa jasa Google lagi. Kemudian misalnya unggah gambar praktikum membuat kincir angin dari kertas origami. Jadi kita memberikan pertanyaan seperti itu, lalu anak-anak mencari di YouTube misalnya tentang cara membuat kincir angin dari kertas origami. Nah, seperti itu. Kita coba ya Bapak Ibu. Jadi video ya, video yang dikirim. Jadi sama dengan tadi apa upload image gambar sama pencariannya cari di Google. Di situ ada memang tempatnya di mana kita harus mencari. Kemudian kita masuk lalu kita bisa langsung mengirimkan ke sini. Jadi di sini adalah mencari tentang kincir angin dari kertas origami. Ya, kita coba Bapak Ibu. Silakan. Jadi ini adalah di dalam PPT kita sudah ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran kita. Tentunya dengan adanya seperti ini, adanya kelas point yang terinclude di dalam PPT kita, maka
secara interaktif. Siswa kita bisa mengikuti pembelajaran kita. Dan tentunya hasilnya akan bisa lebih bermakna bagi siswa kita. Karena dia bisa bermain sambil belajar di dalam kelas kita. Ya, jadi seperti ini, Bapak Ibu. Contoh-contoh, kalau sudah terkirim, maka seperti ini bentuknya. Ya, ini ada contoh. Jadi bisa mencari di YouTube tentang apa yang kita minta, kemudian dikirimkan itu sebagai dalam bentuk video. Ini penugasan, misalnya seperti itu, Bapak Ibu, untuk siswa kita. Jadi siswa kita akan melihat bagaimana cara mencarinya di dalam menggunakan Android, kemudian bagaimana cara dia memanfaatkan Android tersebut di dalam pembelajaran. Dan tentunya kita menyajikan eh, pembelajaran kita lebih menyenangkan bagi siswa kita. Nah, itu fitur yang kedelapan. Oke, sekira seperti itu Bapak Ibu. Fitur-fitur yang ada dalam kelas poin, di mana kelas poin di sini sudah terinclude dengan PPT kita. Dan tentunya Bapak Ibu bisa eh, apa namanya? Bisa melihat bagaimana PPT kita yang kita sajikan dalam pembelajaran kita terinclude dengan kelas poin dan kita tidak lagi pindah-pindah ke eh, aplikasi lainnya. Tapi dengan satu PPT kita semuanya bisa kita jelajahi tanpa keluar dari aplikasi. Nah, itulah tentang pengenalan kelas poin. Saya kira seperti itu, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Haja Zainab atas penjelasan yang luar biasa dan terkait fitur-fitur yang ada di kelas poin. Semoga Bapak Ibu dapat menangkap materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Haja Zainab dan sekarang waktunya kita memasuki sesi tanya jawab dan juga diskusi. Di sini kita menyediakan 3 penanya, maka dari itu kita manfaatkan sebaik mungkin sesi ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Nanti dari kami akan dibantu untuk unmute. Dan bagi Bapak Ibu yang terkendala sinyal atau tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya, boleh disampaikan melalui kolom chatnya atau kolom komentarnya. Silakan Bapak Ibu, boleh nih Bapak Ibu yang ada di YouTube juga, barangkali ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komentarnya. Boleh Bapak Ibu silakan, mumpung kita punya sesi bersama dengan Ibu Haja Zainab, jadi bisa langsung mengkonfirmasi nih terkait pemahaman yang sudah Bapak Ibu tangkap tadi, atau masih ada yang bingung terkait fitur-fitur yang ada di kelas poin. Boleh nih Bapak Ibu ditanyakan langsung. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Oke, di sini ada dari Komchat Ibu, dari Bapak Mardianto Merauke. Bagaimana cara merekap nilainya? Seperti itu, Ibu. Pertanyaannya, mohon penjelasannya, Ibu. Ya, jadi tadi kan ada pada saat siswa kita sudah bergabung di kelas, kemudian kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian nanti pada saat sudah memberikan pertanyaan, kita memberikan bintang. Nah, di situ kan tadi ada leaderboardnya, ada papannya, ada papan peringkatnya. Nah, disitulah nampak berapa nilai. Jadi misalnya di situ ada yang antara 30-40, berarti dia berada pada peringkat ketiga. Nah, seperti itu. Jadi ada leaderboardnya dan disitulah kita bisa melihat, menganalisa bagaimana dari hasil pencapaian daripada siswa kita setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Jadi seperti itu tadi ada leaderboardnya, ada leaderboard di situ. Secara keseluruhan pada saat selesai kita bisa klik dan itulah nampak semua aktivitas siswa kita dengan pencapaian berapa poin yang didapatkan. Ya, sekira seperti itu Bu Mbak Tiffany. Baik, terima kasih banyak Ibu Haji Zainab. Semoga terjawab ya Bapak Mardianto. Jadi langsung otomatis terrekap ya Ibu gitu. Jadi tinggal dilihat, Ya, diklik gitu.
Selanjutnya di sini ada nih dari kolom komentar juga atau kolom chat juga nih Ibu, pertanyaan dari dari Bapak Ibu Haja. Maaf Bu, yang sebelumnya saya belum mengerti bagaimana unggah gambar di kelas poin seperti itu Ibu. Sepertinya dari Ibu Haja Suryati belum paham bagaimana cara mengunggah gambar di kelas poin. Ya, jadi Seperti itu Ibu. Mohon penjelasannya eh, kembali. pada saat tadi upload image kan ada perintah seperti itu. Maka di HP Bapak Ibu di situ akan ada dulu pencarian di Google tentang gambar yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu bisa mengetik dulu misalnya tadi pertanyaannya eh, apa ya? Tadi pertanyaan misalnya makanan ya. Nah, makanan khas daerah, misalnya daerah Bali, misalnya seperti itu. Nah, Ibu ketikkan muncul gambar. Nah, setelah itu diklik gambarnya, kemudian langsung diunggah dan dikirim. Nah, seperti itu saja prosesnya. Nah, sehingga nanti setelah dikirim, maka nampak seperti tadi di layar guru, itu akan muncul gambar yang dikirimkan, Bapak Ibu. Jadi ada pencarian dulu di Google, kemudian di situ mencari gambar yang diinginkan, lalu setelah itu diunggah dan langsung dikirim. Seperti itu di dalam eh, untuk upload image. Baik, terima kasih banyak Ibu Haja Zainab. Seperti itu Ibu Haja Suryati. Semoga Ya, menjawab. sama-sama. Selanjutnya, di sini masih banyak juga pertanyaan belum ada yang mau menyampaikan secara langsung. Boleh nih Bapak Ibu yang mau menyampaikannya secara Ya, langsung, boleh sekali. Kalian kita diskusi juga, barangkali Bapak Ibu sudah ada yang sambil mencoba kelas poinnya. Jadi bisa berdiskusi nih, tektokan langsung sama. Sambil menunggu, di sini ada pertanyaan yang sama saya pikirkan juga nih Bu gitu. Pertanyaannya itu dari Bapak Ahmad Bakri. Eh, Ibu bisa gak Bu kalau kelas poin itu digunakan untuk ujian semester kayak Pak, melalui kelas poin gitu. Jadi kenapa? bisa gak ya Bu kelas poin digunakan untuk ujian semester gitu. Jadi ujian semester mungkin melalui media kelas poin. Silakan Ibu penjelasannya. Ya, eh, kalau selama ini saya gunakan sebagai formatif ya. Karena kalau dia sumatif berarti semuanya harus dalam bentuk pilihan ganda. Misalnya seperti itu. Nah, tentunya kan kita disajikan dalam bentuk PPT. Nah, berarti otomatis PPT kita di situ semuanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Apakah kita pilih pilihan ganda? Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa saja kita gunakan. Cuma di sini tentunya kita membuat satu soal satu slide seperti itu. Satu soal satu slide. Jadi kalau misalnya kalau sumatik hanya 40 nomor berarti kita harus membuat 40 slide dengan satu eh, fitur soal misalnya multiple choice. Seperti itu. Nah, kalau siswa akan menjawabnya tentunya ya lebih interaktif seperti itu, langsung menjawab, langsung kita melihat jawabannya di siswa kita. Jadi tanpa memeriksa lagi sudah nampak di situ. Jadi bisa saja hanya itu tadi. Kalau 40 nomor berarti harus 40 slide yang kita buat di dalam PPT kita. Ya, jadi tanpa ada kertas, siswa hanya menggunakan HP lalu bisa menjawab dari HP-nya. Ya, seperti itu, Baik, Bapak. terima kasih banyak Ibu Zainab. Berarti bisa ya Bu, cuman emang Bisa. repotnya tuh kita harus banyak gitu membuat slide-nya Ya, gitu. Repot ya, juga gitu ya. Tapi keren-keren bisa juga kalau misalnya kita bekerja lebih keras lagi nih Bapak Ibu iya, gurunya. bisa saja. Hmm. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir dari pertanyaan sesi tanya jawab ini. Pertanyaannya itu dari Bapak Ronald Simamora. Record video materi kali ini bisa mohon maaf itu mah terkait menanyakan apakah bisa di-share terkait video materi ini. Jadi kalau video materi dari pemateri malam ini bisa ditayangkan ulang atau dilihat kembali ya Bapak Ibu di channel YouTube Guru TV seperti itu. Kita next ke pertanyaan dari Bapak Franky Suseno Manik. File fotonya maupun video siswa setelah uploadkan tersimpan di mananya ya Bu? Seperti itu.
Jadi kalau foto, video, kalau udah nanya seperti itu Ibu. Ya. Silakan mohon penjelasan. Kalau misalnya foto dengan video itu akan tersimpan di PPT kita. Jadi misalnya tadi insert to slide. Setelah selesai masuk jawabannya, kita klik insert to slide. Maka dia akan masuk di dalam bagian-bagian PPT kita. Nah, begitu Pak. Jadi diklik saja bagian kanan atas insert to slide. Jadi pada jawabannya ada bagian kanan atas insert to slide itu secara otomatis masuk di PPT kita. Jadi pada rangkaiannya ada pertanyaan di bagian atas, kemudian di bawahnya adalah jawabannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Semoga terjawab, Bapak. Oke, selanjutnya mohon maaf kami ucapkan karena sesi tanya jawab terakhir. Karena waktu kita terbatas, sekali lagi kami mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berdiskusi dan juga Bapak Ibu bisa melanjutkan pertanyaannya di lain waktu. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri satu sesi lagi yaitu sesi dokumentasi. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera-kameranya agar kita bisa melaksanakan sesi dokumentasi bersama. Silakan Bapak Ibu agar Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Mungkin jaringannya Mbak Tiffany ya terganggu. Mbak Tiffany lagi keluar ya. Terlempar kayaknya. Ntar Bapak Ibu, kayaknya Mbak Tiffany terlempar. Masing-masing bisa mengklik SS. Oke, sekarang lembar kedua ya. Ya, sudah lembar pertama dan kedua. Sudah di SS. Kita tunggu dulu Mbak Tiffany-nya. Ya, jadi besok, besok, lusa ya Bapak Ibu, kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat fitur-fiturnya. Jadi membuat fitur eh, multiple choice-nya, word cloud-nya, kemudian fill in the blank-nya, draggle objek-nya. Nah, itu bisa kita besok ya, besok lusa, tanggal 21.
Ini belum ada Mbak Tiffany ya. Baik, terima Ya, kasih Bu Zaunak. Mungkin Mbak Tiffany-nya masih terkendala jaringan bisa jadi ya, ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di pertemuan kedua di Klat Mapel Produktif malam hari ini. Pada Bu Zainab juga luar biasa menyampaikan materinya. Semoga Bapak Ibu em, menerima materinya dengan baik dan bisa mengimplementasikan ke dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin Bu Zainab bisa memberikan closing statement-nya sebelum kita tutup. ya. Ya, terima kasih Mbak Leli. Baik, Bapak Ibu, closing statement saya malam ini. Mari kita lakukan apa yang harus dilakukan sampai kita dapat melakukan apa yang ingin kita lakukan. Jadi janganlah kita merasa lelah untuk mencoba. Karena bila kita memilih untuk tidak mencoba, mungkin itu adalah suatu kegagalan. Jadi jangan pernah Bapak Ibu berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Tetap semangat untuk selalu kita mengembangkan kompetensi diri kita demi anak bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Bu Zainab untuk meninggalkan ruang meeting terlebih dahulu. Ya, Ya, baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kedua hari ini sudah berlangsung, sudah selesai. Untuk link presensi nanti akan kami bagikan hanya di grup Diklat ya Bapak Ibu. Untuk informasi penerbitan sertifikat juga akan kami sampaikan di grup, jadi jangan lupa untuk menyimak informasi yang kami bagikan di grup begitu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu.